Al-mabas asani fi taqsimil qasar bi'tibaril haqiqah wal waqi' ila qismaini. Nah, jadi kalau tadi kita baru tahu ta'riful qasar dan juga arkanul qasar dan juga turukul qasar. Nah, sekarang kita masuk ke qasar yang dia qasar hakiki dan qasar idofi. Kalau qasar hakiki huwa ayyahtasso al-maksuru bil maksur alaihi bihasabil haqiqah. Ya, jadi secara hakiki benar gitu. Secara hakiki itu kita gunakan ini secara keseluruhan ya. Wal waqi dan memang terjadi. Bi alla yata'addahu ila ghairihi asran. Jadi benar-benar la ilaha illallah itu benar-benar kita buat hukumnya itu buat seluruh ya, universal gitu lah pokoknya. Kalau la ilaha illallah gitu. Kalau idofi nggak universal ya. Kita misalkan hanya bilang sifat ini berarti menafikan sifat yang lain. Jadi bukan universal semuanya dihukumi kalau idofi itu. Kalau idofi huwa ayyahtas al-maksur bil maksur alaih biasa bil idofah bin nisbah ila syai'in akhar muayyan. Ya kan beda. Kalau misalkan yang hakiki dia biasa bil hakikoh, berarti dihukumnya secara universal. Waki memang terjadinya seperti itu. Tapi kalau yang idofi ya hanya menafikan kan di sini isbat sesuatu dan menafikan yang lain. Ya, kalau hakiki itu menafikan semua hal. Tapi kalau idofi menafikan syai' akhar muayyan, itu bedanya. Lali jami'i ma'adahu, berarti bukan lil jami' gitu, bukan semuanya yang kita nafikan. Nahwu ma khalilun illa musafir. Nah, kalau kita bilang ma khalilun illa musafir, fa innaka taqsud qasrus safar alaihi binisbah li syasin ghairi. Nah, jadi yang musafir itu ya khalil aja gitu. Khalil aja yang musafir. Berarti kita menafikan orang lain tuh misalkan Ibrahim atau Ahmad, Muhammad gitu. Jadi syekh akhor muayyan. Misalkan di satu rumah itu ada dua orang, ada Khalil sama Ahmad. Nah, kemudian kok cuma satu orang di rumah, yang lain kemana? Siapa yang pergi dari rumah? Ma Khalil illa musafir. Qasrus safar alaihi bin nisbah li syasin ghairihi ka Mahmud masalan. Walaysa qasduka annahu la yujad musafir siwahu it al-waqi yashad bi butlanihi. Karena dalam dunia ini kalau kita mau bilang itu hakiki, berarti seakan di dunia ini secara universal semuanya tuh nggak ada yang musafir kecuali Khalil, ya. Padahal enggak. Kita cuma menisbatkan ke akhor muayyan. Nah, itu yang maksudnya dengan hakiki dan idofi. Nah, kemudian kita masuk ke qasar yang bi'tibari tarafaihi. Yang qasimul qasar bi'tibari tarafaihi al-maksur wal maksur alaih sawa'un akan al-qasar hakikian am idofian ila nau'aini. Jadi ada qasru sifah ala mausuf, ada qasru mausuf ala sifah. Kalau sifah ala mausuf ya, huwa ayah bisa as-sifah ala mausufiha. Jadi kita bilang hanya sifat itu, punya mausuf itu, gitu. Wa tatasubihi falayatasif biha ghairuhu. Ya, berarti sifat itu hanya milik mausuf itu, tidak milik yang lain. Wa qad yatasifu hadzal mausuf bi ghairiha minas sifat misalu dzalik minal hakiki la razikun illa Allahu. Kalau idofi la syuja'a illa Khalid. Ya, sifahnya dulu yang disebut, sifah itu razik, syuja. Mausufnya Allah dan Khalid. Kalau yang qasru sifah ala mausuf yang hakiki, contohnya la raziqa illallah. Ya. Kalau yang idofi la syuja'a illa Khalid. Kalau yang qasru mausuf ala sifah, ya, jadi nanti ada sifah ala mausuf, ada mausuf ala sifah. Nah, kemudian dibagi lagi yang idofi dan hakiki. Nah, kalau yang mausuf ala sifah, berarti ayah bisa mausuf ala sifah. Wa yahtasu biha duna ghairiha. Wa qad tusyarikuhu ghairuhu fiha. Misaluhu minal hakiki ya. Mallahu illa khaliqun. Kullu syai' khaliqu kulli syai' ya. Mallahu illa khaliqu kulli syai'in. Wa misaluhu minal idofi wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalas min qablihi rusul afa immata au kutilan qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala akibaihi falayaturullaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Jadi maksudnya dulu yang disebut kalau di yang nafyu wa illa, yang pakai tariqah qasrnya nafyu wa illa. Ma Allahu illa khaliqu kulli syai'in wa ma Muhammadun illa rasulun. Walam anal murad bisifah huna as-sifah al-ma'nawiyah allati tadullu ala ma'nan qa'im bi syai'.
Sawaun akan al-lafat addal alaihi jamid au mushtaq fi'lan au ghairu fi'lin. Fal murad bisifah ma yahtaju ila ghairihi liyaquma bihi kal fi'al wa nahwihi. Ya, jadi sifah di sini bisa berupa fi'al. Walaisal murad biha asifah nahwiyah. Ya, berarti sifah di sini bukan sifah nahwiyah tapi sifah maknawiyah. Kalau sifat nahwiyah itu kan bisa na'at gitu. Sahobar. Wal mabas ar-rabi fi taksimil qasar al-idhafi. Ya, tadi kita tahu kalau idhafi itu kita nafikan cuma syai' akhar muayyan. Ya, gitu ya. Jadi misalkan kita bilang ma Khalid illa qaim gitu ya. Itu yang maksud sifah. Nah, berarti kalau kita bilang itu idhofi, kita bilang kalau Khalid itu qaim, dia hanya berdiri. Berarti kita cuma menafikan, berarti dia menafikan naim atau jalis gitu. Bukan menafikan dia tidak bernafas, dia tidak melakukan semua perbuatan kecuali qaim itu enggak. Karena ketika dia berdiri juga masih melihat, masih mendengar, masih bernafas gitu kan. Itu dia qasar idhofi. Gitu ya. Jadi harus mahamin maknanya juga. Wa yanqasimul qasr al-idhafi binawaihi asabiqaini ala hasabi halil mukhatab ila salasati anwa. Nah, qasr idhafi ya kita ngelihat itu kita bagi dari segi hal mukhatab atau kondisi lawan bicara kita ya. Yang ngobrol sama kita tuh lagi dalam kondisi apa sih ya. Yang pertama, qasru ifrad. Apa maksudnya qasru ifrad? Idza taqadal mukhatab asyirkah. Ya, jadi misalkan lawan bicara kita itu mempercayai kalau misalkan ada dua ya, ada dua orang yang pergi atau ada dua hal yang mempunyai sifat itu gitu ya. Contohnya innamallahu ilahun wahid, raddan ala man taqada anallaha salisun salasa gitu. Jadi syirik itu maksudnya menduakan kan. Jadi seakan nggak cuma satu-satunya. Jadi kalau mukhatabnya itu i'taqada asyirkah, jadinya kita juga pakai qasr ifrad namanya. Innamallahu ilahun wahid. Ifrad tuh kita mau menggunakan qasr karena mau menyampaikan bahwa satu-satunya ifrad di sini. Karena dia meyakini dua, kita bilang kalau sebenarnya satu gitu loh. Jadi di sini ngelihat kondisi mukhatabnya. Kemudian yang kedua qasru qalbin ya, idza qadal mukhatab aksal hukum. Nah, misalkan mukhatabnya itu meyakini A, padahal kita mau menyampaikan yang sebenarnya itu B, berarti disebutnya dengan qasru qalbin. Nah, jadi qasr itu bisa digunakan dalam beberapa konteks kan. Konteks yang pertama tadi kalau lawan bicara kita itu mempercayainya dua, terus kita bilang hanya satu gitu. Jadi qasr ifrad. Yang kedua, lawan bicara kita itu meyakininya si A atau hukum A. Nah, kita mau menyampaikan yang benar itu hukum B, itu juga pakai qasr ya. Idza taqaddal mukhatab aksal hukmi alladhi yuthbituhu nahu masafara ila ali raddan ala man taqadda anal musafir khalil la ali gitu. Misalkan lawan bicara kita itu taunya yang musafir itu Ali. Yang musafir itu Khalil. Nah, akhirnya kita bilang masafara ila Ali, yang musafir itu Ali bukan Khalil gitu. Faqad qalabta wa akasta alaihi i'tiqadahu. Nah, kalau yang qasru ta'yin idza kana mukhatab yataraddad fil hukm. Misalkan lawan bicara kita itu masih ragu ya. Sebenarnya Tuhan itu siapa gitu misalkan. Ada orang yang ragu. Nah, kita pakai qasr juga. Kama idza kana mutaraddidan fi kaunil arat mutaharikah au sabitah ya. Kita bikin contohnya yang arat aja. Misalkan ada orang yang ragu. Kok kita nggak ngerasa ya kalau arat itu mutaharikah? Kayak sabitah aja gitu. Mungkin mutaharikahnya pas apa aja atau pas lagi ada bencana atau apa gitu. Berarti yang selain itu arat sabitah dikiranya gitu. Kemudian kita bilang al-ardu mutaharikah la sabitah. Nah, rod dan alaman syakka, jadi kita tuh menggunakan kata ini, qasru ta'yin, al-ardu mutaharikah la sabitah ketika kita mau membantah orang yang meyakini atau orang yang ragu ya, syakka di sini kata kuncinya. Wa taraddada fi dzalikal hukam. Oke, kemudian gimana ya bentuk-bentuknya qasr gitu ya, mautul qasr. Nah, di sini kita tahu bahwa i'lam annal qasra binawaihi yaqau bainal mutadawwar wa bainal fi'il wal fa'il wa bainal fa'il wa maf'ul bih wa bainal hal wa sahibiha wa ghairi dzalika minal muta'alliqat wa la yaqaul qasr ma'al maf'ul ma'ah ya. Jadi kita bisa bikin contohnya tadi nih masa faro ila ali. Nah, itu berarti kan baina fi'il wal fa'il. Baina mubtada khobar contohnya wa Muhammadun illa Rasul.
Baina mubtada khabar apa contohnya? Wa Muhammadun illa rasul. Baina fi'il wa fa'il ma sadaqa illa Muhammad. Baina fa'il wa maf'ul ma lakitu illa Mahmudan. Nah, jadi fa'ilnya tunya di sini, maf'ulnya Mahmudan. Baina maf'ulaini ma manahtul fakira illa dirhaman. Karena di sini manaha itu termasuk fi'il yang muta'addi li maf'ulaini laisa aslu mubtada khabar karena manaha termasuk akhwatnya a'ta ya. Jadi maf'ul bi yang pertama al-fakira, maf'ul bi yang kedua dirhaman. Jadi benar-benar hanya memberi dirhaman. Bainal muta'alliqat kal hal ma ja'a rakiban illa Muhammadun. Jadi yang datang secara mengendarai gitu ya dengan berkendara itu hanya Muhammad. Al-mabahas asadis fi mawaqi'il maksur alaih. Al-aglab an yu'akhar al-maksur alaih anil maksur fil istisna. Bihaisu yaqa'u ba'da adatihi illa au ghairiha. Jadi kebanyakan ya maksur alaih itu mu'akhar dibandingkan dengan maksur kalau di istisna. Yang ada setelah adatnya ila. Setelah ila kan juga maksur alaihnya di belakang. Wayakillu, jadi dikit aja yang dia maksur alihnya tuh muqaddam. Ma'al adatil istisna alal maksur. Contohnya, ma'alakiya illa umaro Muhammadun itu dikit aja. Jadi kebanyakan maksur alihnya setelah illa. Wakadali kayu akharul maksur alih goliban alal maksur fi innama. Dan kebanyakan juga di innama maksur alihnya yang paling belakang. Tadi kan innama yashallaha min ibadil ulama'u. Nah ulama'unya di sini yang maksur alih. Innama lakiya amran zaidun. Wal qasar min durubil ijaz ya tadi sudah disebutkan bahwa qasar itu ijaz itu dia yang lafadz qalil makna gozir ya kan. Jadi dengan turukul qasar yang nafyu wa illa, innama, takdim wa ta'khir dan juga ataf yaitu kita mau mengungkapkan kata hanya satu-satunya dan mau menekankan dia tuh qasar ifrad, ta'yin atau qalb yaitu simple gitu dengan turukul qasar yang 4 tadi. Alladhi huwa adamu rukni min arkanil balaghah id anna jumlatal qasar fi maqamil jumlatain. Karena qasar itu seakan ada 2 jumlah padahal kita hanya menggunakan 1 jumlah aja. Tinggal ma maksur ila maksur alih selesai gitu kan. Kenapa di sini disebut kalau ijaz itu adamu rukni min arkanil balaghah ya karena ketika peletakan ilmu balaghah inda wati ilmil balaghah ya sebelum itu ada ilmu ma'ani bayan badi ya balaghah itu ada dalam satu ilmu qawaid lugha Arabiyah bersamaan dengan nahwu dan shorof ya sampai nanti abad ke-7 baru fix ada ilmu ma'ani bayan badi di tangan As-Sakaki atau Abdul Qahir Al-Jurjani gitu. Nah, itu ketika ditanya ya kayak Ibnu Mu'tas itu mahil balaghah al-balaghah hiya al-ijaz gitu ya. Jadi kalau kita bisa menyampaikan makna yang gozir dengan lafadz yang qalil ya. Jadi maknanya dalam tapi lafadznya dikit gitu dan orang itu ngena itu balaghah. Makanya karena qasar itu adalah salah satu metode untuk ijaz, maka ini penting banget di balaghah. Wa aidan al-qasr yuhaddidul ma'ani tahdidan kamilan wa yaksuru dzalika fil masail al-ilmiyah wa ma yumathiluha.